حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa penjelasan berkaitan dengan akidah kita itu ada yang disebut dengan asyirkul akbar dan ada pula yang disebut sebagai asyirkul asghar. Apa itu maksudnya? Dalam penjelasan beberapa kajian kita tentang akidah Islam, itu ada keterangan yang disebut dengan syirik besar. Ada pula yang disebut dengan syirik kecil. Apa syirik besar itu? Asyirkul akbar anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka tad'uhu kama tad'ullaha. Syirik besar itu dalam kitab ini diterangkan, Anda menjadikan Allah itu ada tandingan-tandingan. Orang menyembah tandingan itu tadi sebagaimana menyembah kepada Allah. Dalam keterangan yang berbeda, variasinya orang itu beribadah atau tidak, memohon atau tidak, menyembah atau tidak kepada Allah, itu ada 4. Pertama, man aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Orang yang mengabaikan, tidak berdoa, tidak mohon, tidak minta, tidak menyandarkan diri kepada Allah, dalam pandangan akidah orang itu disebut sombong, mustakbirun. 2, man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, minta kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. 3, man abadallaha wahdahu bi ghairi ma syara'a fahuwa mubtadi'un. Orang yang menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, tentu saja maknanya makhdo, tapi caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang itu berbuat bid'ah. 3, man abadallaha wahdahu bima syara'a fahuwa mu'min muwahhid. Orang yang menyembah kepada Allah satu-satunya, caranya menurut yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu namanya orang yang mengisahkan Allah, orang yang mukmin yang mengisahkan Allah. Tetapi variasinya orang bersyirik itu macam-macam. Yang kedua tadi yang saya sebutkan tadi, ada yang disebut asyirkul akbar, syirik besar.
Beberapa poin sudah dibahas di majelis taklim ini. Nah sekarang kita membahas asyirkul asghar, syirik tapi kecil. Apa penjelasannya? Kullu wasilatin yumkinu an tuaddi lisyirkil akbar. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu yang memungkinkan manusia itu bisa menjurus kepada syirik yang besar. Walam tablugh radbatal ibadati. Tapi orang itu tadi belum sampai menyembah yang disyirikkan itu tadi. Kalau syirik besar orang menyembah selain daripada Allah. Tapi ini masih mengarah. Ada nawaitu yang tidak baik. Wala yakhruju fa'iluhu minal Islam walakinnahu minal kabair. Orangnya masih dalam koridor keislaman, keimanan. Tapi syirik kecil itu sudah termasuk dosa besar. Nah sekarang saya tunjukkan macamnya. Pertama, asyirkul asghar, syirik kecil itu adalah ar-riya. Sudah di mana-mana diterangkan riya. Apa penjelasannya? Riya itu ada 3 garis gini mas. Yang kalau garis A, B, C ini disatukan menjadi segitiga. Penjelasannya bagaimana? Saya mengambil istilah yang gampang saja supaya difahami dengan mudah. Pertama, izharul ibadah. Ibadah yang ditunjuk-tunjukkan orang, dinampak-nampakkan orang. Orang tidak tahu malah diberitahu. Ada rangkaian yang kedua. Apa yang kedua? Liqasdi ru'yatin nas. Memang nawaitunya supaya orang lain tahu. Jadi orang tidak tahu malah diberitahu. Yang kedua, nawaitunya supaya orang lain tahu. Kalau sudah tahu apa maksudnya? Yang ketiga, yahmaduna sahibaha. Supaya orang yang diberitahu tadi memuji dirinya yang sedang melakukan ibadah. Ini adalah bagian dari riya, asyirkul asghar, syirik tapi kecil. Orang ibadah ditunjuk-tunjukkan kepada orang, nanti ada contoh-contohnya. Contoh itu bukan karangan saya tapi dari hadis. Ditunjuk-tunjukkan orang, tapi nawaitunya supaya orang lain tahu. Tidak tahu, diberitahu supaya tahu. Kalau sudah tahu apa maksudnya? Yahmaduna sahibaha, supaya memuji dirinya yang sedang melakukan ibadah. Itu namanya riya. Dan naudzubillah min dzalik, siapapun bisa ada kemungkinan kena penyakit ini. Dan itu sifatnya orang munafik. Dan kita harus khawatir terhadap diri kita sendiri, jangan-jangan kita ini termasuk bagian dari orang yang munafik. Sayyidina Umar itu pernah tanya sama Hudzaifah. Tanya sana, tanya sini, tanya pada Hudzaifah. Salah satu pertanyaannya adalah, Hudzaifah, antum kan mengerti katanya ada disinyalir sahabatnya Rasulullah itu yang munafik. Apa termasuk saya? Itu saya saking khawatirnya Sayyidina Umar disebut sebagai orang yang munafik. Kalau ditarik di 2025, ini sudah masuk 2025, mestinya saya dan kita semuanya juga khawatir. Jangan-jangan kita ini mengidap penyakit apa? Munafik. Kalau ada orang datang ke rumah kita lalu memberitahu antum itu munafik, itu biasanya pada umumnya orang digitukan itu tidak tambah seneng, tapi muring-muring, marah. Orang yang menunjukkan itu malah dimarah-marahi, bahasa Surabayanya dipisui, ya itu. Padahal kita ditunjukkan kelemahan malah seneng. Nanti bisa dihentikan. Sayyidina Umar aja tanya sama orang lain tadi, Hudzaifah.
Nah munafik itu, riya itu adalah salah satu tandanya orang yang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu adalah menipu Allah padahal dia itu menipu diri sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu berniat untuk menipu Allah. Padahal tidaklah kecuali dia menipu diri sendiri. Ketika dia berdiri sholat, maka sholatnya itu dilakukan dengan malas-malas. Yura'unan nasa, maka dia riya. Nanti ada contoh di hadis. Nabi memberi contoh tentang riya itu, yang diberi contoh yaitu sholat. Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi riya itu bagian dari watak daripada orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita harus bersihkan itu. Nah, ini asyirkul asghar, syirik yang kecil, itu salah satunya adalah riya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Ini hadis qudsi an Abi Hurairah marfu'an qala Allah Ta'ala, Allah dawuh lewat lesannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka wa syirki. Saya enggak butuh untuk disirikan, kata Allah. Ya, man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Allah dawuh, Allah itu tidak butuh untuk disirikan, termasuk riya tadi. Hadis ini dimasukkan di bab riya, asyirkul asghar. Barang siapa yang melakukan ibadah yang di dalamnya ada riyanya, maka saya tinggal orang itu, tidak ada nilai pahala. Jadi makanya riya itu harus dihilangkan, dan itu bagian dari penyakit di dalam ibadah kita. Wa yustafadu min hadzal hadis, yang bisa diambil dari hadis itu Pak, apa? Keterangan annallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh untuk disirikan. Bayanu ghinallahi ta'ala liqaulihi ana aghna syuraka. Karena di situ Allah dawuh ana aghna syuraka, aku tidak butuh untuk disirikan. Maka jangan mensirikan aku dengan sesuatu apapun. Yang kedua, bayanu azmi haqqillahi ta'ala, besarnya haknya Allah. Saya ulangi, besarnya haknya Allah. Haknya Allah itu apa? Jawabannya gampang, hak untuk diibadahi. Ini seringkali sudah saya sebutkan. Di dalam iman kita itu Pak, ada yang namanya haqqullah alal ibad, ada haqqul ibadi alallah. Ini harus dimengerti karena ini prinsip, ya. Itu di kitab-kitab tauhid dimasukkan hadis itu dalam bab yang pertama. Haqqullah alal ibad itu haknya Allah. Kalau haknya Allah, kewajibannya manusia, gitu. Dibalik, ada haqqul ibadi alallah, hanya manusia. Kalau hanya manusia, kewajibannya Allah. Nah, kemudian pembahasannya, apa sebenarnya haknya Allah? Haknya Allah harus dikembalikan kepada Allah, tidak boleh kepada selain dari Allah, yaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan tidak boleh mensyirikkan dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah. Wa haqqul ibad, haknya manusia yang pasti dipenuhi oleh Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an, yaitu bahwa Allah tidak akan menyiksa bagi orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Balik lagi bahwa asyirkul asghar, syirik kecil itu salah satunya yang saya sebutkan tadi,
adalah riya. Apakah seseorang yang riya itu kemudian nanti dapat pahala di akhirat terhadap amal ibadahnya? Jawabannya tidak. Makanya saya sering sebutkan itu, ada ibadah Pak, yang pesan-pesan tauhidnya itu sangat kuat. Saya ulangi, ada ibadah yang sangat pesan-pesan tauhidnya itu sangat kuat. Pertanyaannya, ibadah apa? Haji dan umroh. Karena haji dan umroh itu pelaksanaannya nggak bisa disembunyikan. Rukun Islam itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini satu-satunya nggak bisa disembunyikan. Kalau sholat bisa sholat sendiri, infak, sedekah bisa dibayar sendiri, tidak ada orang lain tahu. Tapi haji nggak bisa. Makanya pesan tauhidnya sangat kuat. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa pesan tauhidnya itu kuat? Jawabannya gampang. Perintahnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang didahulukan walillah, untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Jangan untuk pantas-pantasan. Jangan untuk gagah-gagahan. Ya, yang kedua itu ketika di miqat itu talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Kalau di Indonesia kan, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu dan aku datang bukan untuk syirik kepadamu. Saya lanjutkan dari ya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para sahabat. Ini sering saya tanya dan pertanyaan ini pertanyaan memancing sebenarnya. Saya bacakan dulu. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ini Rasulullah berbicara di depan para sahabat. Bahasa Indonesia begini, mau enggak kamu tak tunjukkan tentang sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian dibandingkan kena Al-Masih Ad-Dajjal. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya Kanjeng Nabi, apa yang dikhawatiri? Nah yang saya tanyakan, ya walaupun kita tidak dialog ya, yang saya tanyakan, yang dimaksudkan Rasulullah ala ukhbirukum, maukah kamu saya tunjukkan tentang sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian? Yang saya tanyakan, kalian itu siapa maksudnya ini? Umatnya. Kalau saya main jawab umatnya, apa termasuk kita? Iya. Apakah kita sudah ada pada waktu Rasulullah dawuh kayak begitu? Belum. Perhatikan kalimatnya. Ala ukhbirukum. Ini di depan sahabat. Kalau pakai bahasa yang sederhana, maukah kamu tak tunjukkan tentang sesuatu yang aku paling khawatirkan menimpa kalian? Kalian itu siapa? Sahabat. Tapi jenengan dan saya tidak boleh mikir, loh Ustaz, kalau sahabat berarti bukan kita yang dikhawatiri Nabi. Tidak begitu Pak. Sahabat saja dikhawatiri. Kalimat berikutnya, apalagi kita. Jadi orang, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, yang ahli sholat, ahli poso, ahli haji dan sebagainya, belum tentu, naudzubillah min dzalik, ada kemungkinan mengidap penyakit apa? Riya. Wong sahabat aja dikhawatiri Nabi kok, kita tidak dikhawatiri. Kemudian Nabi dawuh, ya, yaitu ar-riya, ya, asyirkul khauf, syirik tapi samar. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Nabi memberi contoh mengenai sholat. Orang sholat, sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama karena tahu dilihat orang. Nah, ini pertanyaan saya. Berarti ada kemungkinan menimpa saya enggak Pak? Naudzubillah min dzalik. Iya, wong saya sholat bendino. Ada kemungkinan menimpa bapak-bapak? Iya. Jadi jangan mengelak, harus at-takdzir, berhati-hati fil wuqu'i minar riya.
Harus berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan riya. Bisa menghapuskan pahala. Itu syirik kecil. Ya. Saya beri tips, mudah-mudahan betul. Misalkan ada orang yang sudah umrah 10 kali. Terus ditanya temannya, Pak, Bu, Mas, ente sudah pernah umrah? Perhatikan pertanyaannya, ente sudah pernah umrah? Itu untuk takdir, berhati-hati. Jawab aja, alhamdulillah, qadarallah, sudah. Selesai. Tapi ini bukan siapa-siapa, karangan saya sendiri. Ada enggak orang yang jawab, sudah, malah 10 kali. Yang paling berkesan itu yang kelima sama keluarga saya. Hampir bisa mencium Hajar Aswad. Kira-kira omongan diperpanjang itu dibantu siapa itu tadi? Bisa kemungkinan memelesetkan imannya seseorang itu enggak? Yang ditanyakan tadi apa? Sampean sudah pernah umroh? Tidak tanya berapa kali. Tidak tanya yang paling berkesan yang keberapa, enggak. 2, tak kasih tip, mudah-mudahan betul. Jangan niru saya, niru yang baik dan benar. Pak, Bu, sekarang kan banyak grup-grup ya. Grup-grupan itu loh. Di masjid, di teman-teman macam-macam. Ada enggak kadang-kadang jam 3, setengah 4 itu ada yang tahajud call. Saya pernah dijapri oleh beberapa sahabat dan beberapa jamaah di Sidoarjo. Andai kata Allah bisa membangunkan saya jam 3 atau jam 3:15. Terus Allah bisa menggerakkan saya sholat. Andai kata ada masuk berapapun WA yang masuk, walaupun itu japri, tidak akan saya buka. Kapan bukanya? Nanti jam 8, jam 9 pagi. HP kalau sudah dibuka, dibaca orangnya akan ketahuan. Bayangkan kalau malam jam 3 kemudian Allah bisa menggerakkan saya sholat baru dapat 2 rakaat, orang itu tak jawab. Ana baru dapat 2 rakaat, ente dapat berapa? Ada kemungkinan saya tanya enggak? Itu hanya tips saja, biarin. Perkara orang itu WA saya bolak-balik, terus tidak saya jawab jam 3, jam setengah 4, lalu orang punya pendapat, iki Ustadz tidak tahu tangi ya ini. Urusannya dia, bukan urusan saya. Ibadah itu urusan manusia dengan Allah, nggak ada terkoneksi dengan orang lain. Nah ini satu poin berkaitan dengan asyirkul asghar. Tapi kelihatannya tidak bisa diteruskan ini. Masih ada waktu, Pak? Nggak ada. Jangan nggak panitia kok bisa menyebut ada gitu ya. Kita lanjut, satu poin lagi. Apa itu? Al-khalaf bi ghairillah. Termasuk syirik kecil. Sumpah menggunakan nama selain dari Allah. Pertanyaannya, sumpah itu apa? Tahqiqul amri au ta'qiduhu bi dzikri bismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara dengan cara menghadirkan Allah, menyebut nama Allah. Demi Allah saya bersumpah. Tapi kalau orang Islam sumpahnya pakai nama Allah. Kalau nama selain dari Allah maka tidak diperbolehkan, dan itu termasuk bagian daripada asyirkul asghar. Menurut Ibnu Abbas, ini tak ringkes saja, yang namanya al-andad, tandingan-tandingan Allah, itu asyirkul khaf, syirik yang akhfa min dabi bin naml, syirik lebih halus ya, min dabi bin naml ala safa'i sauda fi dhulumatil lail, syirik yang sangat halus, ibaratnya kata Ibnu Abbas semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Seperti apa wujudnya? Wa huwa antakul
Wa huwa an taqula, yaitu kamu ngomong wallahi wa hayatika wa hayati ya fulan. Sumpah. Wallahi wa hayati wa hayatika. Demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Gandeng antara nama Allah dengan namamu dan nama saya. Kata Ibnu Abbas, hadza minasyirkil asghar. Itu termasuk syirik kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, mungkin pernah mendengar di masyarakat ada orang sumpah demi Allah, demi Rasulullah saya. Di tauhid tidak boleh. Orang yang tidak paham, nama Allah dipakai, nama Rasulullah dipakai, itu dianggap sebagai zat yang paling sudah mantap. Padahal tidak. Kalau sumpah pakai nama Allah saja. Dalam kesempatan yang berbeda, saya ditanya oleh jamaah, lah itu Ustadz kok demi matahari, demi bulan? Yang sumpah Allah mas. Kalau yang sumpah Allah tidak ada yang menghalang-halangi, terserah mau pakai demi apa saja, demi makhluknya, wal asri demi waktu, ya, wal laili demi malam, wasyamsi demi matahari, terserah. Yang tidak boleh itu manusia. Tetapi saya paham karena melafalkannya dua kalimat syahadat itu jadi satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seolah-olah ini dalam satu ikatan sumpah boleh menggunakan nama Allah, boleh menggunakan nama Rasul. Itu naun min anwa'ish syirkil asghar, itu macam daripada syirik kecil. Saya rasa ini sudah sering diterangkan, tapi paling tidak karena kelanjutannya dari penjelasan mengenai kitab tauhid itu, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.